Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Hah, ini ada 3 charger ya. Baseus, Ugreen, sama Rapa ya. Ini edisi 45 watt ya. Edisi 45 watt dengan satu port C ya. Jadi kita akan membahas perbedaan-perbedaan dari ketiganya ya. Kalau dari segi apa namanya? Segi size ya. Segi size ya, Ugreen ini paling mini ya, paling mini. Nah, tapi segi ini semuanya benar. Ini semuanya sudah saya review ya, sudah unboxing juga sudah saya review. Nah, sekarang saya akan membahas ketika kita menggunakan kabel sakti ya. Karena ketiganya ini dibutuhkan buat teman-teman banyak pertanyaan ya, pertanyaan eh, ini kalau kabel sakti bisa nggak? Ini bisa nggak? Ini bisa. Nah, ini saya gabungkan semua ya pertanyaan itu ya. Jadi kalau dari segi ukuran ya paling kecil punya Ugreen ini ya. Tapi dari segi berat punya Baseus ini ya. Paling padat ini dalamnya nih. Wah, mentok istilahnya seperti itu ya. Paling mentok ini. Keras gitu bahannya. Tapi kalau dari segi apa protokol atau isi, wah punyanya Rapa ini ya. Kalau saya rasa ini paling lengkap ya, paling nanti saya tunjukkan ya ke sini ya. Dia pakai port deliverynya, terus protokol-protokolnya nanti kita bisa bandingkan langsung ya. Mungkin ya kalau teman-teman kalau satu persatu gini terus pindah lagi ke video berikutnya mungkin apa namanya kelupaan atau segala macam ya. Tapi nah ini saya akan tunjukkan secara bersamaan ya. Seri 45 watt. Nah, ini bagus nih ya. Kalau di screenshot ini bagus ya. Nah, gini. Nah, ini ya. Ya. Jadi ini nanti akan saya eh, apa namanya? Tunjukkan melalui petunjuk ini ya. Protokolnya seperti apa? Setelah itu, nah ini jadi urut-urutannya biar teman-teman bisa melihat semua. Setelah itu saya akan cobakan dengan kabel sakti yang cocok untuk ketiga charger ini ya. Apakah semua kabel sakti cocok atau enggak? Ini kebetulan saya ada on prime, terus habis itu I2C. Sebenarnya ada yang orange ini ya, yang orange. Jadi kalau yang nanya mereknya ini, kalau teman-teman mau cari silakan ya. Mereknya Norsem ya, Norsem ya, Norsem ini, Norsem ini ya. Kalau yang mau cari ini mereknya Norsem. Cuman saya sudah pernah buat videonya ini sendiri dan tokonya itu uh, sudah kosong gitu loh ya. Bisa dicek ya video saya ketika unboxing ini dan mereview ini itu ada unboxingnya dan review singkatnya. Itu di situ ada linknya. Jadi buat teman-teman mau mau apa namanya mau mengkondisikan atau menanyakan silahkan ke sana ya. Jadi tidak perlu saya ulang-ulang lagi ya, nanya tok terus habis itu videonya nggak dilihat ya. Gimana? Harusnya videonya dilihat dulu di situ, diamati dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di situ ada linknya, gitu loh ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk pengecekan dulu ya sebelum kita menggunakan kabel sakti ya. Apa kabel saktinya dulu? Seperti apa enaknya? Saya rasa ngecek dulu aja ya. Jadi kita nanti setelah pengecekan lewat alat ini kita cobakan apa namanya satu persatu melalui handphone. Jadi nah ini kabelnya ini ya. Jadi kabelnya satunya ini I2C ya. Jadi biar ini I2C dulu. Ini I2C yang nah ini I2C ya. Ini 120 watt ya. Mana ini tulisannya ini 120 watt ya. Sementara kalau on prime ini 140 watt ya. Dan yang orange ini juga nah ini juga 140 watt ya. Itu loh ya. Jadi nanti tiga-tiganya saya cobain apakah
ini ada yang nggak bisa atau bisa semua, apakah ini ada yang nggak bisa, atau juga Rapa ini ada yang nggak bisa juga. Ya, kita akan coba bersama-sama. Gitu loh ya. Sekarang kita cek ke sini dulu ya. Ini saya deketin ya, jadi biar tampilannya kelihatan ya. Kalau tadi kan dari jauh ya. Nah, ini saya deketin. Ini saya mulai ya. Ya, saya kasih tahu dulu. Saya ngeceknya dengan kabel yang sama ya. Ini punyanya Cuktek ya, punyanya Cuktek. Jadi kita ngeceknya dengan posisi kabel yang sama. Sebentar. Kita rapikan dulu ya. Jadi biar kita ada dapat hasilnya. Nah, kita tes sama-sama. Nah, jadi ini biar teman-teman tahu mengenai protokolnya seperti apa. Ya, hasilnya seperti apa, jadi bisa kita lihat bersama-sama ya. Bentar, saya pakai ini. Nah, ini punyanya Samsung ini ya. Petunjuk gini ya. Bentar. Jadi biar sama-sama kita lihat ya. Ini protokol yang terjadi ya. Dia lagi running ya. Nih, kita deketin ya. Tuh. Ya. Bentar. Dia sudah PD 3.2. 60 watt PPS. Kisi 2, kisi 3, kisi 4 semua Apple masuk ya. Ya. Selesai sampai di sini ya, lihat nih. Ya, selesai sampai di sini ya. Artinya UFCS nggak ada ya. Supervooc juga enggak, ya kan? Sekarang kita klik dulu untuk ngecek PD 3.2-nya. Nah, ini PD 3.2 ya. PPS-nya 60 volt 60 watt PPS ya. Dan dia di sini PPS 4,5 ampere. EVS ada ya. Protokol EVS ya. Biasanya memang kalau 3.2 itu EVS-nya pasti ada. Nah, untuk PPS 4,5 ampere ini berarti bisa berjalan di punya Samsung 3.2 ya. Jadi ini clear ya. Untuk protokolnya oke, punyanya Ugreen yang 45 watt ini ya. Jadi kita lihat satu-satu ya. Nah, ini. Nah, clear ya. Sekarang kita beralih punyanya Baseus. Nah, ini punyanya Ugreen dulu, Klitakin, punya Baseus gantian ya. Nah, ini nanti kita tunjukin dulu ya, ngecas ya. Sebentar. Waduh, harusnya ngecas dulu tadi. Tapi nggak apa-apa. Ini dulu sudah terlanjur. Ini kita klik dulu. Nah, maksud saya ketiganya ini akan saya tunjukkan posisi ngecas berjalan di 45 watt atau gimana. Nah, ini lihat nih. Dia PD 3.0 ya. 3.0 PPS 55 watt ya. Apple protokolnya seperti ini ya. Jadi kalau kisi 2 kisi 3 nya itu sepertinya ini nggak muncul ini. Nah, muncul ding, terlambat dia. Kisi 2 yang enggak, oh muncul juga. Modelnya belakangan dia ya. Dari sini dulu mundur. Protokolnya lumayan lengkap ya, komplit ya. Cuman dia PD 3.0 nih, 3.0, dan dia selesai ya. UFCS Supervooc enggak ya. Kita klik ya. Nah, ini dia tidak ada EVS ya. Ya, EVS enggak ada. Lihat nih, PD 3.0 55 watt PPS. PPS ini 5 ampere berjalan. Wah, PPS-nya tinggi ya. 5 ampernya, ampernya tinggi nih ya. 5 ampere. Ya kan? Artinya bisa ke Samsung SFC 2.0 ya. Nanti keliru-keliru sedikit aja nanti Bang Beni nah. Bang Beni. Aduh ya. Nah, ini ya, sekarang kita ke Rapa. Ya. Nah, kita beralih ke Rapa ini ya. Rapa ini biar kelihatan nih brandnya. Rapa. Rapa.
Kita cek. Nah, ya. Tadi ini sudah, ini 45. Tuh. Wah, UFCS-nya langsung muncul. PD 3.2 ya 60 watt PPS. Wah, ini yang paling sempurna. Kalau saya bilang yang paling sempurna, ya. Tapi kesempurnaan itu akan lebih lengkap lagi kalau kita menggunakan kabel sakti. Ya, dia match-nya kemana aja. Ya, nanti buat pertimbangan teman-teman mau ambil Ugreen, Gaseous atau Rapa, ya silakan. Ya kan, itu terserah kalian. Tapi saya kasih masukan dulu ya. Yang awal dulu sudah ketika pengecekan UFCS dia berhasil muncul. Ya. Apple juga sudah ada. PD 3.2 ya 60 watt PPS. Wah, kita klik ya, tes, wah, 60 watt PPS nya. EVS nya juga ada, PPS 4,5 ampere. Ini tetap masih bisa berjalan di apa namanya, SFC 2.0 nya Samsung ya. Tuh, clear nggak, mantap nggak? Hah? Itu loh, makanya saya selalu menyarankan ya, apa, untuk ke Rapa dalam pengkondisian yang untuk edisi 45 watt ya. Karena kenapa? Bisa kita lihat sendiri kok. Ya, tampilan daripada protokolnya bisa kita dapatkan ya. Itu tidak bisa dipungkiri, memang hasilnya juga bagus ya, memang kenyataan. Tuh, itu. Ya enggak? Lengkap sudah ya. Kalau Rapa ini benar-benar lengkap. Ini kita bicara yang non display ya. Kalau display lebih, waduh, lebih oke lagi itu ya. Ya toh? Ya enggak? Lebih oke lagi. Makanya itu ini kita bandingkan di 3 posisi seperti ini aja ya. Jadi nanti kita lihat hasilnya ya. Sekarang kita coba langsung posisi ngecas ya. Posisi ngecas tadi kan kita pengennya di awal ya, tapi udah terlanjur. Nah, sekarang kita memposisikan ketika kita mengecas. Kita ambil dulu ini. Nah, ini dia. Ntar kita lihat ngecasnya. Terus ya 44 watt ya, masuk ya. PD 3.2 60 watt. Gimana? Keren ya, punyanya Rapa ya. Sekarang kita beralih, ya udah ya, jelas ya. Beralih ke Baseus ya, Baseus ya, langsung Baseus dulu. Baseus dia muncul PD 3.0 55 watt, bertahan di 43 watt ya, 43 lebih sedikit ya. Tampak jelas ya jalur apa namanya pengecasannya ya, ketap-ketip ininya ya, tidak mau masuk ke 44 ya. Ya, oke, sekarang kita ke Ugreen. Ugreen ini ukurannya kecil banget, memang oke sih ya. Tuh lihat tuh. PD 3.2 60 watt. Tadi sempat muncul 44 ya. Ya toh? Nah, tapi stabil 44-nya punyanya Rapa ya tadi ya. Kalau ini langsung turun 43 walaupun dia bisa menunjukkan daya di 44. Ya kan tuh. Tapi kalau Baseus tadi sudah nggak ada menunjukkan 44 sama sekali, dia di 43 ya. Ya ini nggak berpengaruh besar memang, tapi ya cuma saya tunjukkan aja. Aduh, nanti ada yang berkomentar ya kan, itu pengaruhnya apa ya? Beda sedikit. Iya, saya ini hanya menunjukkan kalau Baseus ini hanya di 43 gitu loh. Kalau ini bisa 44 tapi ketap-ketip 43 44 43 44. Nah, ini bisa bertahan 44 nih, tumben nih agak lama. Ya kan? Tuh, ketap-ketip. Tapi kalau Rapa tadi konstan gitu loh. Nah, ini kan buat pilihan teman-teman sendiri gitu loh.
Paham ya? Jadi tujuannya itu untuk apa? Kalian sendiri yang menentukan. Kalau dibilang terus habis itu dari ketiganya ini pilih yang mana? Loh, itu kembali lagi ke kalian sendiri gitu loh. Kalau saya ditanya ya pilih semua, walaupun Rapa ini lebih istimewa. Gitu loh. Ya enggak? Tapi ini juga ada keistimewaan dari ukurannya yang kecil. Basio juga ada keistimewaan dari kepadatan daripada apa charger ini sendiri, ya kan? Karena kepadatan gini bisa menjadikan apa namanya apa proteksinya lebih bagus ya kalau padat gini ya. Ya memang padat-padat semua. Nah ini lebih 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 kosong gitu loh. Nah ini sama-sama padat ya. Nah itu kalau yang namanya padat gitu berarti dia konstruksi daripada thermal untuk proteksi pembuangan pemanasannya itu lebih bagus. Otomatis kalau kita pegang ya lebih panas. Itu otomatis karena pembuangannya itu sistem pembuangannya itu keluar ke sini. Lah kalau nggak panas terus panasnya lari kemana? Nanti charger yang jeblok, handphonenya jadi jeblok. Ya kan? Nah, itu loh. Sekarang kita langsung ke kabel sakti. Mana kabel sakti yang cocok di antara ketiganya ini dan yang tidak cocok seperti apa? Kita lanjut. Ini kabel saktinya. Handphonenya saya pakai seri 33 watt dan 45 watt ya. 33 wattnya punya Mi Turbo, 45 Superbook sama Infinix ya. Jadi kita coba, kita tempelin dulu aja ya. Ini punyanya Ugreen ya, Ugreen. Sekalian ngetes ini ya, toh Ugreen ini Baseus ya. Nah, nanti yang terakhir punya Rapa gitu loh ya. Kita cobakan ya. Kita cobakan sekarang saya gunakan yang ini I2C 120 watt ya. Kita gunakan I2C 120 watt ya, udah nyolok. Kita coba ke, kita lihatnya wattnya di sini aja ya. Dia Mi Turbo jalan ya. Mi Turbo jalan, kelihatan ya. Mi Turbo jalan tuh ya. Mi Turbo jalan. Hanya saja kalau saya lihat wattnya tidak jalan. Tuh. Nah, jalan ini sekarang. Tapi hanya kecil nih, lihat. 9 10 9 10 9 10. Coba kita cabut ya. Siapa tahu ada perubahan, kita colokkan lagi. Ya. Kita cek Mi Turbo oke, koma desimal dan muncul ya. Tapi ya itu tadi. Ya toh? Tidak pasti kalau teman-teman nyoba, waduh lo kok segini, lo kok segini. Nah, ini yang terjadi ya. Ini yang terjadi seperti ini. Ya, kita coba kan ke Baseus langsung ya. Nih. Baseus. Coba. Turbo jalan. Ya, turbo cas ya. Jalan 6 kelihatan 8 10 11. Nah, ini naik terus, naik-naik ke puncak gunung kalau seperti ini, ya kan? Ya enggak? Tuh. Oh, naik dia. Ini ke Mi Turbo 33 watt. Ya enggak? Nah, sebentar, kita beralih ke ini dulu. Kita cobakan ke Mi Turbo ya. Superbook ya. Nah, ini. Superbook di sini koma desimal muncul. Superbook ya. Tapi kita lihat daya berjalan hanya di 1182. Tuh, 1194. Tidak bisa naik dia. Nggak bisa naik. Tuh. Ya kan? Kita coba kalau ke Infinix ini agak lama malahan. Infinix coba. Mau. Supercharge-nya mau malah. Supercharge mau. Bentar. Aduh.
Ngangkatnya susah ya, ngangkatnya susah ya, ngangkatnya susah. Kita coba on prime ya, coba on prime ya. Nggak mau ya dia on prime. Kita fokus ke ini dulu, ke mana? Ke Ugreen-nya dulu ya. On prime-nya kita cobakan ya. Nah, kita lihat koma desimal super chest muncul. Nah, ini. Nah, ya kan? Nggak ngangkat ya, nggak mau dia. Oh, malah nggak mau, malah nggak mau super hook. Super hook malah nyala ya ora. Nggak mau super hook. Nah, nyala. Super hook jalan. Nah, itu tadi ya. Lihat tuh. 10, 11 selesai. Baik I2C maupun on-prem dia nggak mau. Nah, ini kabel orange ini ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, dia bisa, nah ini bisa, hanya saja linknya bisa cek di video lama saya ya, mengenai apa namanya, unboxingnya. Waktu itu saya sudah masukkan linknya di situ, tapi ya itu tadi, tokonya lagi kosong barangnya, belum datang dari ini, dari China langsung ya, tokonya itu ya. 7, 8 ini ke Infinix ya, Infinix. Infinix. Bisa berjalan ini. Di atas 11 sudahan, 12. Nah, ini mau ya, ini mau jelas. Tuh, 15. Kita beralih lagi ke Superbook. Superbook ini turbo Superbook jalan. Nah, 37. Wow, langsung dia ngegas. Ya kan? Ini turbo. Ini turbo. Koma desimal muncul. Nah, ini koma desimal muncul. Gas. Oh, langsung dia jalan. Nah, sekarang udah selesai ya ini ya. Jadi nanti kita beralih ke kesimpulan ya. Nah, ini rapanya kita naikkan ya. Rapanya sebentar. Kita ke Baseus ya. Sebelum kenapa ke Baseus dulu nih. Pakai kabel, jangan pakai kabel ini ya. Kita pakai kabel on-prem ya. Karena on-prem yang banyak, masih banyak stoknya, tapi ya kadang macet-macet, ke nggak cocok ke chargernya ya. Sebentar, ini on-prem. Nah, on-prem Baseus masuk ya, Mi Turbo ya. Sepuluh, 11 ya, bisa ngegas ya. Kita cek di atas 20 aja sebenarnya sudah cukup. Itu untuk menunjukkan aja. Nah, ini 25 ya. Kita ke Superbook ya. Superbook. Jadi ini untuk pilihan buat teman-teman ya, untuk pilihan mana charger yang untuk kalian pilih terserah ya. Ini bisa ya tuh 43. Mantap. Nah, Supercharge juga jalan ya untuk Infinix ya. Dan dia bisa berjalan. Jadi kita nggak pusing lagi ya kalau Baseus, kita pakai kabel punyanya on-prem sudah, itu ready semua ya, ready semua. Nah, tapi nggak tahu ini kok berjalan karena memang punya Infinix seperti itu ya, dia
lambat, apalagi sudah 75% ya. Kita ini naik terus ya. Kita beralih ke Rapa ya. Rapa menggunakan juga yang namanya langsung ya, super charge ya, yang namanya on prime ya, kabel saktinya dia tes ya toh, 7 8 ya, naik ya. Bentar, kurang maju nggak kelihatan. Nah ini, kelihatan ya, 11 tuh ya kan, enak dilihat ya. Walaupun kalau punya Infinix ya, ini bukan karena chargernya, tapi Infinixnya memang untuk pengecasannya modelnya seperti ini ya. Dia enggak cret langsung berapa 20 ke atas enggak. Nah ini sudah 20 ya. Nah itu kita beralih ke Superfook ya. Beda sama Superfook nih ya. Tes Superfook, wah dia langsung 80, 25, 36, wah 42, 44 nih ya, keren toh. Nah itu loh ya, ya enggak. Nah, keren. Nah ini Mi Turbo nyala ya, ini ya Mi Turbo ya, tuh ya Mi Turbo. Kita lihat tes 11, 12, 14, 15, 16 ya kan, di atas 20 ya, jadi clear ya. Buat pilihan nanti saya kasih kesimpulannya ya. Ini kita cabut dulu, sudah bisa semua ya. Nah, nanti baru kita akan kasih kesimpulan dari ketiga charger ini. Nah, dari ketiga charger ini ya, dapat disimpulkan mengenai pengecasan ke kabel sakti ya. Jadi kalau punya Ugreen ini, dia tidak bisa kita kasih I2C atau on prime, tidak bisa. Dia hanya khusus bisa di kabel orange ya. Kabel orange seperti saya perjelas tadi, hanya bisa di kabel orange. Tapi dia punya kelebihan di ukurannya yang sangat mini ya, sangat mini ya. Ukurannya sangat mini. Sementara kalau Basius ini ya memang padat ya, padat keras sekali. Protokol juga sudah teman-teman bisa lihat sendiri. Basius ini dia untuk kabel sakti mana aja oke, masuk ya. Jadi kalau saran saya mau pakai ini, kabel saktinya on prime sudah pas. Tapi untuk versi 33 watt, 45 watt ya, untuk fast chargingnya ya. Jangan pakai ini terus habis itu pakainya 120 watt. Jangan. Ini untuk edisi 33 45 watt ya. Nah, yang paling saya suka ya ini, karena dia mempunyai protokol sudah sangat lengkap ya. Ketika kita pengecekan tadi menggunakan alat ini, dan penggunaan ke kabel sakti ya juga semuanya dibabat sama ini. Nah, tinggal teman-teman mau mengkondisikan ya silahkan ya. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Untuk chargernya, kabelnya saya sudah banyak membuat reviewnya soal kabelnya. Silahkan kalian klik aja kabel sakti gitu kan, nanti muncul apa namanya, banyak kabel sakti, tinggal dipilih, nah masuk ke linknya, udah selesai gitu aja. Jangan manja gitu. Mintanya saya kasih di kolom komentar ya. Nah itu sudah ada semua, tapi kalau apa namanya, chargernya ini nanti saya taruh di link deskripsi ya. Ya pilihan saya, kalau saya masih di Rapa ini ya. Jadi protokolnya oke, kabel sakti juga oke, dan seperti teman-teman tadi sudah saya jelaskan mengenai pengecasannya seperti apa. Kita bisa tahu semua lah hasilnya seperti apa, tadi sudah saya jelaskan semua. Oke, clear ya. Jadi yang buat bertanya-tanya mengenai Ugreen atau kabel sakti ke Basius atau ke Rapa, sudah saya perjelas semua.
dan silahkan ambil keputusan. Ya kalau tanya ke saya ya saya sarankan, sudah saya sarankan semua ya. Jadi semuanya sudah clear. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini mengenai 3 charger ini dan kabel sakti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan terlebih berlangganan ya. Oke, thank you ya, thank you.